Inilah kisah awal mula lahirnya seorang kesatria besar dari Pandawa yang kelak menjadi idola para dewi dan bidadari. Dialah Raden Arjuna atau Raden Janaka, sang lananging jagat, manusia yang disebut-sebut paling tampan sejagat pewayangan. Baiklah, mari kita mulai babak pertama. Kisah saat Ratu Kunti menerima anugerah mantra sakti dari Resi Durwasa. Di kerajaan Mandaraka, hiduplah seorang putri bernama Kunti Talibroto. Ia cantik, sopan, dan rajin melayani tamu. Suatu hari datang seorang resi sakti bernama Resi Durwasa. Dewi Kunti melayaninya dengan tulus sehingga sang resi sangat terkesan dan ingin memberi hadiah. "Kunti, kemarilah anakku. Makananmu luar biasa enak. Perutku rasanya seperti beduk yang baru dipukul, penuh tapi bahagia dan senang." "Ampun Resi, apakah hamba bisa melakukan sesuatu lagi untuk Paduka?" "Tidak usah, aku sudah kenyang. Sampai mau bernapas pun rasanya manis di lidah. Karena kamu baik hati, aku beri hadiah spesial. Ini adalah 5 mantra sakti. Kalau kamu menyebut nama dewa sambil merapal mantra ini, kamu akan diberi anak dari dewa tersebut." Dewi Kunti pun terkejut. "Apa? 5 mantra? Jadi hamba bisa punya anak langsung begitu saja?" "Iya benar, tapi ingat, jangan digunakan sembarangan. Kalau kamu asal panggil, nanti yang datang bisa dewa yang salah. Bayangkan kalau kamu tidak sengaja memanggil dewa toilet, nanti anakmu lahir sambil bawa gayung, malah bahaya." "Oh, seperti itu ya Resi. Hamba akan mengingat pesan dari Resi Durwasa. Terima kasih atas anugerah ini sang Resi." "Baiklah, aku pamit dulu. Aku masih harus melanjutkan perjalananku. Berjalan kaki 1000 langkah lagi. Mungkin nanti turun berat badanku biar tambah langsing, tambah keren lagi ya." Resi Durwasa pun bergerak meninggalkan tempat Dewi Kunti, melanjutkan perjalanannya. Alkisah berlanjut ke beberapa tahun kemudian. Dewi Kunti pun menikah dengan Prabu Pandu. Prabu Pandu setelah menikah, beliau pergi ke hutan dan mencari buruan. Saat mencari buruan, tidak sengaja memanah kijang yang sedang memadu kasih. Setelah dipanah, kijang itu pun berubah menjadi resi. Ternyata kijang yang memadu kasih adalah perwujudan dari resi dan istrinya. Karena resi itu terbunuh oleh panah dari Prabu Pandu, akhirnya Prabu Pandu dikutuk. Prabu Pandu terkena kutukan sehingga tidak bisa lagi bersentuhan dengan istrinya. Namun Dewi Kunti teringat mantra sakti dari Resi Durwasa. Ia lalu memanggil Dewa Indra. Dengan izin dari Prabu Pandu, ia memohon anugerah seorang putra. "Oh Dewi Kunti, istriku, hidupku sungguh menyedihkan Dewi. Aku ini raja, tapi tidak bisa punya anak. Rasanya seperti punya mobil, tapi tidak ada bensinnya." "Sabar Kakangda, kita masih punya harapan.
hamba akan mencoba mantra dari Resi Durwasa. Kali ini hamba akan memanggil Dewa Indra. Kemudian Dewi Kunti pun berdoa dan memanggil Dewa Indra. Baiklah Adinda, kalau seperti itu. Dengan mantra pemberian dari Resi Durwasa, akhirnya Dewi Kunti pun memohon dan berdoa agar Dewa Indra turun ke Marcopodo memberikan anugerah, yaitu keturunan bagi para Pandawa. Singkat cerita, Dewa Indra pun turun setelah Dewi Kunti memanjatkan doa-doanya. Sang Dewa Indra, hormatku kepada Sang Dewa Indra. Iya Kunti, baktimu saya terima. Sang Dewa Indra, hormatku kepada Sang Dewa Indra. Iya Prabu Pandu, hormatmu saya terima. Pandu, Kunti, aku datang karena doa kalian yang tulus. Aku akan memberikan kalian seorang putra yang luar biasa, tampan, cerdas, dan penuh keberanian. Oh, terima kasih sekali Sang Hyang Bathara Indra. Terima kasih Dewa Indra, tapi mohon maaf, anaknya nanti mirip siapa ya? Yo, ya jelas mirip aku dong. Masa mirip kamu? Tapi jangan khawatir, dia juga akan mewarisi kebijaksanaan kalian berdua. Kemudian Dewa Indra pun memberikan doanya kepada Dewi Kunti. Sudah Dewi Kunti sudah aku anugerahi seorang putra. Nanti kelak putra ini akan lahir menjadi satria yang hebat, mendampingi kedua kakaknya. Kalau begitu aku mohon pamit. Injih Sang Hyang Bathara Indra. Terima kasih Sang Hyang Bathara Indra. Beberapa waktu kemudian, Ratu Kunti pun mengandung. Tapi yang luar biasa, bahkan sebelum lahir, sukma dari bayi dalam kandungannya itu sudah bercahaya terang. Sukma dari bayi Dewi Kunti melayang ke langit menuju kayangan Indraloka. Cahaya itu begitu indah sampai membuat para bidadari berhenti berdandan. Oh Kakang Pandu. Iya Adinda, ada apa? Kenapa aku merasa perutku ini sudah agak kosong ya? Waduh, mungkin kamu kurang minum dan kurang makan ya. Tak ambilin makan nanti. Bukan Kakang, tapi rasanya seperti ada yang habis keluar dari perutku ini. Cahaya yang putih pun muncul, dan dari perut Dewi Kunti naik ke kayangan Indraloka. Aduh Kakang, cahaya apa yang naik ke atas tadi? Aduh, aku juga tidak tahu Dewi, tapi arahnya dari perutmu. Mungkin itu ada sesuatu yang terhubung dengan bayi kita Dewi. Injih Kakang,